Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 11 IPS. Kita minggu kemarin libur ya pembelajarannya, tapi Bu harap kalian tetap membaca materi walaupun libur. Kemudian dua minggu yang lalu kita kan membahas tentang kelompok sosial yang teratur dan jenis-jenisnya. Masih ingat nggak? Masih ya. Oke, untuk selanjutnya minggu ini kita membahas tentang kelompok sosial yang tidak teratur. Mohon maaf, yang minggu ini yang tidak teratur. Nah, apa sih kelompok sosial yang tidak teratur? Kelompok sosial tidak teratur itu yang biasanya terbentuknya itu tanpa melalui perencanaan. Kemudian di dalam kelompok itu tidak ada aturan yang jelas atau tegas yang mengatur seluruh anggotanya. Kelompok tidak teratur sendiri terbagi menjadi 3 pembagian besar. Tolong diperhatikan karena di sini nanti pembagiannya cukup banyak, cabangnya cukup banyak. Tapi kalau kamu perhatikan sebenarnya ini simpel. Kelompok yang tidak teratur terbagi menjadi 3 macam pembagian besar. Yang pertama kerumunan, yang kedua publik, lalu yang ketiga adalah massa. Karena kerumunan cukup banyak, Ibu membahas yang publik sama massa dulu. Nah, sekarang kita ke massa. Massa itu merupakan kelompok sosial yang dibentuk, yang itu direncanakan, dan itu tuh terdiri dari sekumpulan orang. Oke, jadi ciri khas dari massa ini adalah biasanya mereka itu beragam atau heterogen dari berbagai wilayah. Kemudian mereka itu kurang kritis dan mudah terpengaruh oleh kelompok anggota kelompok yang lain. Maaf. Kemudian di sana dia itu mudah tersinggung. Nah, kalau dilihat di gambar, masa itu orang yang lagi demo. Orang demo itu gampang banget dipengaruhi. Yang sebenarnya orang demo itu yang jumlahnya sekian banyak, itu biasanya tidak semuanya memiliki maksud dan tujuan yang sama. Ada yang memang dia hanya diajak atau dipaksa untuk berdemo, atau yang dibayar. Nah, itu ciri khas massa, berada di satu tempat, tidak saling mengenal, mudah percaya, gampang tersulut emosinya. Oke, jelas. Selanjutnya ke kelompok yang kedua adalah kelompok publik. Kelompok publik ini merupakan kelompok yang tidak teratur dan interaksinya nggak langsung. Kalau massa tadi di satu tempat, kalau publik nggak, dia melalui perantara media. Bisa TV, bisa koran, bisa radio, bisa internet, bisa media sosial di sana. Dan biasanya kelompok ini tuh memiliki kesamaan minat. Misalnya ibu ngefollow akun Lambe Turah misalnya loh, di situ kamu juga ngefollow akun Lambe Turah, berarti kita di dalam kelompok publik yang sama gitu. Kita punya minat yang sama, tapi kita tidak berada di satu tempat. Jadi di situ tidak gampang terpancing, tidak gampang terpengaruh oleh yang lain. Kalau masa tadi gampang terpengaruh oleh yang lain, kalau publik ini itu sesuai keinginan kita masing-masing, sesuai minat kita masing-masing. Jadi tidak bisa dipaksa, kamu nge-follow akun ini dong, nggak bisa. Jadi orangnya cenderung lebih rasional dari massa. Oke, untuk selanjutnya oke. Nah, publik sendiri terbagi menjadi 3 macam. Ada kelompok vested interest, ada kelompok newcomer, ada kelompok yang pasif. Kita ibaratkan begini, ketika ibu nge-follow akun Lambe Turah ya, kelompok vested interest itu adalah kelompok yang aku itu suka dengan postingan-postingan dari Lambe Turah itu. Misalnya, kalau kelompok newcomer itu kelompok yang nonton postingan Lambe Turah yang sebenarnya dia itu menghujat atau haters ya, di istilah kita adalah haters. Jadi kelompok yang kontra. Kalau yang vested interest adalah kelompok yang pro. Kemudian yang ketiga adalah kelompok yang pasif. Kelompok yang ya saya sekedar baca saja berita untuk update
berita tentang selebriti dan sebagainya. Itu kelompok yang pasif atau netral. Lalu untuk kelompok yang selanjutnya yang cukup banyak cabangnya itu ada kelompok yang kerumunan. Oke. Sebelumnya kelompok kerumunan itu memiliki ciri khas. Mereka berada di satu tempat yang sama, tapi mereka tidak memiliki hubungan yang tetap. Hubungannya itu hanya sementara. Kita lihat dari dari peta konsep ini, peta konsep sederhana. Kerumunan itu ada 3 macam pembagian besar. Ada berartikulasi struktur sosial, ada yang bersifat sementara, ada yang berlawanan dengan norma hukum. Kita kupas satu persatu. Sekarang yang pertama, kerumunan yang berartikulasi struktur sosial. Artinya kerumunan ini itu mirip dengan kerumunan yang teratur. Mirip doang ya, mirip saja sifatnya. Kerumunan yang berartikulasi struktur sosial itu terdiri dari 2 macam. Yang pertama, formal audience atau kerumunan pendengar yang formal. Ciri khasnya mereka punya satu pusat perhatian yang sama. Satu pusat perhatian yang sama dan memiliki tujuan yang sama. Kita lihat di sini pengajian. Kalau kita pengajian itu saling mengenal satu sama lain enggak? Kan enggak. Kemudian di sana di satu tempat yang sama dan kita melihat satu pusat perhatian yang sama, ustadz yang ada di depan. Contoh lain adalah di bioskop. Kita nggak saling mengenal satu sama lain, tapi kita melihat satu layar yang sama. Tuh, itu dia formal audience. Lalu yang kedua ada plain expressive group. Nah, kalau kita lihat di mana ini? Ini anak-anak kecil sedang berpesta ya. Di sini plain expressive group atau kelompok ekspresif adalah kerumunan yang memiliki persamaan tujuan guna mencapai sebuah kepuasan atau hiburan. Jadi kelompok ini itu cenderung mengekspresikan diri yang dia mencari hiburan yang biasanya itu tidak terdapat pusat perhatian yang jelas. Orang itu kalau lagi pesta itu kan kemana-mana ya, kita ngobrol wara-wiri ngalor gitu, terus ketawa bareng, tidak ada pusat perhatian yang jelas. Itu ciri khasnya yang membedakan formal audience dengan plain expressive group. Yang selanjutnya adalah kerumunan yang bersifat sementara. Ya, ada kerumunan yang bersifat sementara ini 3 macam jenisnya. Yang pertama, inconvenient aggregation atau kumpulan yang kurang menyenangkan. Hal yang kurang menyenangkan tapi harus dilakukan dan harus berkumpul. Apakah itu? Ya, sesuai dengan gambar. Mengantri. Nah, itu kumpulan orang yang kurang menyenangkan tapi memang harus dilakukan. Dan kehadiran orang lain kan di sana itu dianggap menghalang. Jadi memang nggak menyenangkan untuk mengantri itu. Selanjutnya yang kedua, panic crowds atau kumpulan orang-orang yang panik. Dari katanya saja sudah jelas. Di sini mereka yang berkumpul di satu tempat karena sama-sama panik. Sama-sama mungkin sedang menyelamatkan diri dari musibah, iya mungkin kebakaran atau gempa bumi, berkumpul di satu tempat. Nah, itu yang disebut dengan panic crowds atau kumpulan orang-orang yang panik. Kemudian yang ketiga ada spectator crowds atau kerumunan penonton, orang yang melihat kejadian tertentu. Kerumunan ini biasanya nggak direncanakan untuk terjadi sesuai dengan gambar. Contohnya adalah kecelakaan. Ya, kita lihat di Indonesia ini, di Republik Plus 62 ini, kita kalau lihat kecelakaan itu kecenderungan yang pertama dilakukan itu adalah mengabadikan ke dalam handphone. Itu semacam entah budaya, entah kebiasaan, saya kurang tahu, tapi orang saling berebut untuk berbagi informasi ketika kecelakaan itu
terjadi. Itu yang pertama nih fokusnya. Setelah itu ya walaupun ada orang-orang yang uh, generasi yang sebelum kita, orang yang lebih sepuh dari kita, itu tujuan utamanya pasti untuk menyelamatkan. Nah kalau generasi kita, ini ibu bilang kita karena mungkin di generasi ibu ada yang demikian, generasi kalian ada yang demikian. Kalau ada kecelakaan, yang pertama dilakukan kadang-kadang mengambil foto. Miris banget. Tapi tidak menampik. Ada kemungkinan kalau menolong takutnya salah gitu. Takutnya melakukan kesalahan gitu. Dan mungkin dengan teknologi mengambil handphone ini, berita itu lebih cepat tersebar dan makin banyak yang menyelamatkan. Makin banyak orang-orang datang untuk menyelamatkan, untuk membantu. Misalnya ya, ibu bilang musibah yang ada di Aceh waktu itu. Musibah yang ada di Aceh itu kan besar sekali, tsunami waktu itu. Tapi kemudian orang-orang dari berbagai penjuru dunia datang, itu kan karena adanya media telekomunikasi, internet, telepon. Nah itu tadi, jadi kita tidak bisa sepenuhnya menyalahkan media atau telepon juga, karena itu sebenarnya juga membantu kita, tinggal kita pintar-pintar mengolahnya saja. Selanjutnya, kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum. Ada dua macam di sini. Action, acting mob ya, ada salah pengetikan, acting harusnya bukan action tapi acting mobs. Itu merupakan kelompok sosial yang itu orang-orangnya itu berkumpul di suatu tempat dan dalam keadaan emosi, sehingga mereka melakukan sesuatu yang sifatnya ekstrim seperti membakar ban. Kemudian kalau di gambar ini tuh menggulingkan gerobak bakso ya. Nah itu tidak mampu mengontrol diri. Itu kerumunan yang berlawanan dengan norma-norma hukum. Kemudian kelompok yang kedua adalah immoral crowds, atau kelompok yang bertindak melawan norma-norma di masyarakat. Kelompok orang mabuk, kelompok orang main judi. Nah itu adalah immoral crowds. Nah sudah selesai di sini. Ibu ingatkan lagi supaya jelas. Jadi di sini kelompok sosial tidak teratur ada 3 macam: kerumunan, publik, massa. Publik terbagi menjadi 3. Kemudian yang kerumunan terbagi menjadi 3 juga. Tetapi dari 3 itu masing-masing beranak ya. Kayak kerumunan berartikulasi struktur sosial, anaknya 2. Kerumunan bersifat sementara 3. Kerumunan berlawanan norma ada 2. Nah dari semua materi yang ibu sampaikan, tugas kalian adalah silakan kalian membuat peta konsep yang kalian buat di buku tulis kalian. Peta konsep mengenai kelompok sosial yang tidak teratur ini apa saja. Jadi satu saja. Kemudian tolong beri penjelasan singkat dan juga satu contoh saja di buku tulis kalian. Dan semua kelompok semua kelas dikumpulkan maksimal hari Jumat semuanya, mau IPS 1, IPS 2, IPS 3, IPS 4 dikumpulkan maksimal hari Jumat dalam bentuk screen capture atau foto. Jadi kalian tidak perlu datang di sekolah, oke? Daripada bolak-balik gitu. Dan gue mohon maaf kalau sekarang jarang ditemui di sekolah karena sedang mengikuti pelatihan profesi guru selama 4 bulan ke depan. Jadi kita sambil jalan, kalau kalian ada pertanyaan jangan pernah segan untuk bertanya. Dan nanti untuk di minggu depan tolong dipersiapkan, kita ulangan ya minggu depan materi kelompok sosial ini, dari yang awal ibu sampaikan tentang ciri, faktor pembentuk kelompok sosial teratur, kelompok sosial tidak teratur. Semuanya ini tolong dipelajari dan pelajari yang ibu sampaikan saja, tidak usah yang
Ada beberapa materi tambahan di LKS itu sebenarnya tidak perlu untuk dipelajari, kalian fokusnya ke yang ibu sampaikan saja. Oke, ada satu lagi yang tertinggal. Jadi di kelompok massa itu ada dua jenisnya, massa abstrak dan konkret. Itu silakan kalian cari tahu sendiri, boleh di internet, boleh di buku. Oke, Ibu kira sudah cukup untuk hari ini. Tolong dipelajari materinya dengan baik-baik. Manfaatkan waktu kalian. Jangan terlena dengan libur kalian, atau bukan libur ya istilahnya, PJJ, pembelajaran jarak jauh kalian. Jangan sampai terlena, tetap kerjakan tugas yang ibu minta, dan yang belum mengumpulkan tugas untuk segera mengumpulkan. Itu saja untuk hari ini. Kalau ada salahnya ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.